Dua Raja-Raja pasal yang kelima. Pada malam hari ini kita hendak belajar, saudara, untuk dapat menikmati dan mengalami apa yang firman Tuhan telah katakan. Karena kerap kali kita ini orang-orang Kristen tidak dicepet, tidak diberikan jalan buntu, kita tidak akan benar-benar dapat percaya akan Tuhan. Padahal Alkitab sudah memberikan penerangan dengan jelas bahwa kita sebetulnya itu enak mengikut Tuhan Yesus itu. Yang penting itu saudara percaya sungguh. Ini masalahnya sukar. Karena apa? Karena kita kerap kali tidak dapat menerima firman Tuhan sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapa. Tetapi kita menerima firman Tuhan menurut akal dan pikiran kita sendiri. Ini yang menyebabkan kita tidak menikmati apa yang Allah janjikan kepada kita. Maka dari itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama kita baca, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Sampai di sini, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, Naaman ini seorang pahlawan, seorang jenderal yang sangat disayangi oleh Raja Aram. Kalau dia terserang penyakit kusta, kira-kira raja ini memberikan fasilitas kepada Naaman untuk menggunakan segala kekayaan, kekuasaan, kemampuan untuk mencari obat maupun tabib untuk menyembuhkan penyakitnya dia atau tidak. Seorang jenderal, seorang terpandang, seorang pahlawan, pemerintah akan memberikan fasilitas apapun untuk mengadakan penyembuhan. Betul enggak? Nah, hal ini pasti digunakan oleh Naaman, saudara. Tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkan dia. Seseorang kalau kira-kira kita masih dapat usaha sendiri, kira-kira orang itu percayanya sama Tuhan 100% atau setengah-setengah? Hah? Nah, kenapa saudara tidak mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Alkitab? Karena saudara masih mampu berusaha sendiri, ya dah? Makanya itu kalau saudara sudah kecepet, baru saudara ini percaya sama Tuhan. Nah, itu untung apa rugi toh? Hah? Lola, saudara ini jadi orang Kristen mau untung atau mau rugi? Hah? Mau untung. Tapi nyatanya kok buntung terus toh. Kenapa? Karena saudara kurang percaya.
Maka dari itu saudara, hal kepercayaan ini tidak gampang. Karena semuanya itu dimulai dari akal. Ini loh, dari akal. Karena otak kita ini sudah kebiasaan dari kecil itu dididik untuk melihat satu kenyataan dulu baru percaya. Maka dari itu saya katakan, orang Kristen itu 90% itu Thomas. Muridnya Tuhan Yesus itu 12. Padahal 1/12-nya itu Thomas, 1/12-nya itu Yudas. Tapi kenyataan orang Kristen itu 90% itu Thomas semuanya. Ada tahu 90% yang lain itu Yudasnya ada enggak? Saudara tahu, kita kerap kali tidak menyadari bahwa kita kerap kali menjual Yesus. Kita kalau dalam keadaan enak, dalam keadaan yang makmur, yang kecukupan, enggak jual Yesus. Saya jamin kalau saudara ditanya, saudara kerap kali jual Yesus pada, pasti saudara bilang enggak. Pasti saudara bilang enggak. Tapi kira-kira kalau saudara kejepit, saudara pernah enggak? Kira-kira kalau saudara pergi ke toko, lalu barangnya itu yang jual itu orang Kristen, dan saudara persis ketemu di persekutuan. Lalu saudara tanya harganya berapa? Segini. Waduh, kok mahal amat ya. Saudara langsung bilang apa dah? Kita kan orang sekam ya, seiman ya. Lalu mulai ngomong, malah sepersekutuan toh. Kira-kira saudara bilang apa? Buat kita saudara seiman dikasih berapa ya? Betul enggak? Saudara kira-kira pernah bisa berbuat seperti itu enggak? Bisa toh? Itu apakah enggak jual nama Yesus untuk supaya dapat korting? Loh, betul enggak? Hah? Saudara kerap kali kita enggak nyadari. Yudas menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Saudara tahu? Kita kerap kali tidak sadar menjual nama Yesus dengan berapa rupiah. Karena apa? Karena motivasi kita itu minta apa? Minta murah. Ini loh saudara. Padahal jikalau saudara percaya akan Allahmu, saudara itu selalu mesti jadi berkat. Betul enggak? Iya dah. Jadi berkat toh. Nah kira-kira kalau minta korting, terus kira-kira kalau mau butuh apa-apa cari yang punya orang Kristen supaya minta korting, itu jadi berkat atau jadi beban? Hah? Jadi beban, saudara enggak jadi pelaku firman, saudara tahu. Kalau Allah menyediakan, tidak ada yang mustahil, saudara tahu. Allah kalau sudah menggerakkan hati orang dan Allah yang mengatur segala perkara, luar biasa. Saya beberapa hari ini kan cari tanah untuk membangun rumah. Kenapa? Karena rumah persekutuan saya itu mau saya tingkat, tidak bisa karena kepotong depan, kepotong samping. Dulunya kepotong depan enggak apa-apa, saya bilang kepotong depan enggak apa-apa, oke kita naik ke bawah untuk persekutuan, atas sebuah rumah tangga. Saya tanya ke Kota Madia, samping pun garasinya dipotong kalau minta izin baru. Wah, lah jadi sempit, tidak punya garasi. Saya bilang, wah Tuhan, apa sih Tuhan rencanamu? Apakah engkau mau berikan tempat yang lain? Kita cari saudara, muter terus, tidak dapat, tidak ada sejahtera. Sudah senang, tidak sejahtera. Sudah ini senang, yang satu tidak sejahtera. Sebab keluarga kita itu kalau mau beli apa-apa, mesti kumpul. Berdoa bersama, kemudian kalau pilih, sudah kita senang, lalu yang belum lihat diajak juga, sejahtera tidak? Tidak sejahtera. Satu saja tidak sejahtera, out, tidak jadi. Saudara bisa membiasakan tidak gitu? Saudara tahu kalau keluargamu sudah kamu biasakan begitu luar biasa. Karena apa? Karena kalau sudah menerima sesuatu dapat dari Tuhan, satu keluarga ini sama-sama menikmati. Inilah saudara. Sehingga tidak ada ayah ibu yang menetapkan, enggak, semua haknya sama, di hadapan Tuhan semua sama.
Sehingga kita belajar, saudara, untuk mengerti anak-anak dan orang lain. Dan pada waktu kita cari, tidak ketemu. 3 sejahtera, 1 hilang. Tidak bilang, belum sejahtera, tidak jadi lagi. Dapat lagi, tidak sejahtera. Saudara tahu, angsal sudah mulai saya senang. Lalu kita bilang, ya ini lumayan, ya semua mau. Saya panggil adik saya. Adik saya yang arsitek. Oke, saya lihat. Kuburan bekasnya. Waduh, makanya. Sebabnya apa? Sebab saya lihatnya itu tidak masuk-masuk ke pelosok-pelosok itu ada tanaman-tanaman yang tinggi. Adik saya ini karena dia arsitek, karena dia pembangunan, memang biasa. Jadi nyasak-nyasak masuk-masuk gitu. Dia langsung, wah tanah ini lumayan, ukurannya lumayan, baik. Oke. Loh kok ini patok apa ini? Langsung dia tanya, Pak ini apa? Oh ini kuburannya yang belum dipindah. Hah? Kalau gitu ini tanah bekas kuburan dong? Iya, waduh gak jadi lagi. Sampai adik saya bilang begini, istrimu itu mau mati gak jadi dimundur ya, tapi ya jangan bikin rumah di bekas kuburan toh. Dia bilang, gak jadi mati ya jangan bikin rumah di atas kuburan, dia bilang. Lalu saya bilang, ya, memang gak setuju. Saudara tahu, cari gak ketemu. Kalau Tuhan sudah waktunya berikan, luar biasa. 2 minggu yang lalu ada seorang punya tanah, sudah dibeli orang dikasih kembali. Orangnya minta pindah, minta ganti. Nah, orang ini ketemu bilang gini, kamu cari tanah? Ya, itu loh tanah saya bagus letaknya gini, baru dikasih kembali. Saya lihat, wah istri saya langsung bilang, hatiku mak celek di sini. Loh. Lalu anak-anak bilang, celek juga. Lalu yang terkecil bilang apa? Kalau menurut pikiran saya senang sana, tapi hati berbicara, ini tempatmu. Loh. Lalu saya tanya, lah pikiranmu atau hatimu yang bicara? Kalau hati itu Tuhan, kalau pikiran itu saya. Loh. Sehingga semuanya itu terima. Saudara tahu, waktu saya tanya, berapa saya harus ganti? Oh, kamu enggak usah bayar seperti harga umum. Ini cuma ganti saja, aku kepengen ngasih kamu. Bayangin, saudara. Ngerti enggak? Kalau Allah sudah ngatur, sudah menggerakkan, itu enggak usah minta korting-kortingan. Dikasih sendiri, karena Allah yang menyediakan. Betul enggak? Dan kortingnya itu enggak sedikit-sedikit. Anem berapa? 60 juta. Lo korting kok separuh. Loh, saudara tahu. Kalau Allah sudah menyediakan, tidak ada barang yang mustahil. Maka dari itu kehidupan kekristenan kita ini, saudara, jangan menunggu sampai kamu ini kepepet. Kalau sudah dipepet sampai kecepit, baru cari Tuhan. Itu kebanyakan orang Kristen. Makanya mengalami kerugian demi kerugian. Saudara perhatikan ayat-ayat ini dikatakan. Naaman ini kejepit. Dia sudah usaha kemana saja tidak ada pertolongan. Saya tanya, adakah Allah itu kasih? Adakah Allah itu mengasihi hanya orang Yahudi, orang Israel, atau seluruh isi dunia ini yang dikasihi Allah? Seluruh isi dunia ini. Maka dari itu saudara perhatikan. Naaman ini punya penyakit kusta. Tapi diperhatikan Allah sama dengan orang lain. Dengan orang Israel. Dan kalau saudara perhatikan Naaman pada waktu dia menyerbu Israel. Dia menawan seorang gadis kecil dijadikan budak. Bukan pelayan, budak. Apakah hal ini kebetulan? Tidak ada kebetulan di dalam Yesus Tuhan. Budak kecil ini seorang bangsa pilihan diambil oleh Naaman dijadikan budak. Merupakan satu penderitaan. Bangsa yang bebas ditawan dijadikan budak. Tapi saudara perhatikan. Seorang gadis kecil biarpun dia
Di dalam penderitaannya sekalipun, karena dia terpisah dengan ayah bundanya dan dia tidak tahu di mana mereka berada. Dan gadis kecil ini dijadikan budak, tapi dia dapat menjadi saksi Allah yang luar biasa. Karena dia adalah bangsa pilihan Allah. Maka dari itu saudara jangan pandang dari situasi dan kondisi setempat. Jikalau engkau di dalam penderitaan, jikalau engkau sedang dipisahkan dari keluargamu, dari orang yang engkau cintai, bukan kebetulan. Allah pasti punya rencana yang indah dalam hidupmu. Maka firman Tuhan berkata, ucapkan syukur dalam segala perkara. Karena Allah sanggup mengubahkan segala perkara. Daniel sebagai seorang budak, sebagai seorang tawanan, kalau Allah mau ubahkan menjadi menteri juga bisa. Betul enggak? Kalau Allah mau, Allah sanggup lakukan segala perkara. Maka dari itu saudara menjadi orang Kristen, jangan membatasi kuasa Allah. Yang penting kita harus mengerti, mengenal akan Allah. Kita kerap kali apa? Ingin membela Allah. Ingin melakukan sesuatu untuk menjadi saksi dan membela Allah. Padahal yang Allah kehendaki yang utama adalah mengenal akan kepribadian Allah. Dengan mengenal kepribadian Allah, saudara otomatis menjadi saksi Allah. Banyak orang berkata begini, Pak, saya kepengen peka terhadap suara Allah. Saya kepengen dengar suara Tuhan. Saya berkata apa? Salah alamat kalau saudara ngejar-ngejar itu. Saudara harus peka terhadap dosa lebih dahulu, itu lebih baik. Karena kalau kamu peka terhadap dosa, otomatis kudus toh, suci toh. Nah, kalau kamu peka terhadap dosa, otomatis kamu menjadi pelaku firman enggak? Ya, dan otomatis Allah akan berbicara kepadamu enggak? Tapi yang saudara kejar itu, mana Allah enggak ngomong, mana Allah enggak ngomong. Tapi dosa dilakuin terus. Nah, kapan Allah mau ngomong? Kalau saudara hidup di dalam kecemaran dan dosa dan tidak dalam kekudusan. Maka dari itu saudara, kita harus mau tahu firman. Kita harus selidiki sampai di mana kuncinya, di mana roh pengertian ini yang penting. Minta. Seorang anak gadis kecil ini, ya pada waktu dia menjadi pelayan, apa yang dia katakan? Seandainya Tuhan ini ada di Israel, ketemu Nabi itu, dia akan mendapatkan kesembuhan. Bayangin. Apakah seorang tuan, jenderal, pahlawan, kira-kira bagaimana bisa mendengarkan perkataan gadis budak kecil itu, kalau dia sudah tidak kepepet? Betul enggak? Selama dia masih ada jalan, tak bakal budaknya itu didengerin. Saudara tahu? Naaman mendapat kesembuhan karena dia dengaran dengan kata-kata seorang budak kecil. Allah dapat memakai saluran apa saja. Yang penting saudara tahu, di dalam keadaan yang terjepit, jangan sampai engkau dipaksakan. Lebih baik apa? Rendah hati. Kalau seandainya Naaman ini tidak kejepit dan dia datang pada saat itu, lalu budaknya berkata, Tuan, saya Tuan di sana. Oh ya baik. Loh, dia rendah hati. Dia nunggu bertahun-tahun apa enggak? Enggak usah. Dia harus menunggu bertahun-tahun sampai putus asa. Dan maka dari itu kita harus belajar rendah hati. Setiap nasihat orang, setiap perkataan orang, belum tentu itu tidak dari Tuhan. Maka kita harus belajar berdoa. Katakan apa? Tuhan, apa saja yang aku lakukan hari ini, tiap-tiap hari,
tolong Roh Kudus tuntun aku supaya aku melakukan menurut kehendak-Mu dan bukan menurut kepikiranku dan kehendakku sendiri. Saya jamin, kalau saudara setiap hari saudara berdoa pagi hari untuk melakukan hari ini apa yang kau lakukan dengan pimpinan Roh Kudus, dengan hati yang tulus, motivasi yang menurut, sehari demi sehari engkau akan dipimpin Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Naaman ini pada waktu dia sudah mau menerima, apa terjadi saudara? Dia minta surat kepada rajanya untuk pergi ke Israel, untuk menemui Raja Israel. Karena apa? Menurut kepikirannya, kalau ada nabi, mestinya ya di istana. Nah, ini kebanyakan begitu saudara. Kita juga, kalau ada hamba Tuhan, mestinya ya di gereja. Padahal Tuhan itu memakai di mana saja mereka berada, Allah dapat gunakan. Jangan membatasi kuasa Allah, tetapi kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kita harus percaya seperti seorang kanak-kanak. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, jikalau engkau tidak seperti kanak-kanak, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Hidup kekristenan kita ini hanya menjadi pelaku firman. Naaman menjadi pelaku firman. Anak kecil ini dipakai Allah untuk menjadi pembuka jalan. Disuruh bertemu dengan Elisa. Pada waktu Naaman bertemu dengan Elisa, kita lihat, coba perhatikan supaya kita tahu bagaimana sebetulnya peristiwa kesembuhan ini dapat terjadi. Langkah pertama bagi Naaman sudah benar, yaitu dia melakukan apa yang dikatakan oleh gadis kecil ini. Ini hanya pembuka jalan. Tetapi langkah yang kedua, di dalam ayat yang ke-9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara, apakah Elisa pada waktu ditemui oleh Naaman, seorang jenderal dengan tentaranya ini dan hadiah-hadiah ini, Naaman ditemui Elisa apa enggak? Hah? Saudara perhatiin. Naaman tidak ditemui oleh Elisa. Kenapa Elisa tidak mau menemui Naaman? Sebab langkah yang kedua, kerendahan hati ini harus dimusnahkan lebih dahulu. Untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan penyelesaian, ikatan-ikatan penghalang harus disingkirkan. Pintu-pintu besi yang menjadi penghalang ini harus dibuka lebih dahulu. Elisa sengaja tidak mau menemui Naaman, biarpun dia orang terkenal. Karena Allah tahu Naaman masih tinggi hati dan tidak akan dapat dilakukan tanpa itu diletakkan lebih dahulu. Maka dari itu pada waktu Naaman dia diberitahu oleh bujang dari pembantu pelayan daripada Elisa, suruh mandi ke sungai Yordan, nyelam 7 kali, kamu akan sembuh. Selesai. Bayangin, Naaman gusar karena dia merasa seorang yang terkenal, dia merasa seorang yang dihormati di negaranya, dia seorang pahlawan, dan dia datang tidak sia-sia, dia membawa emas, perak, dan harta benda banyak.
Kiranya menurut pikiran dia bahwa kuasa Allah itu dapat dibeli. Justru karena itu tidak akan selesai masalahnya. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak mau dibayar, saudara. Karena Tuhan itu tahu hati. Karena apa ternyata? Setelah 1-2 bulan orang ini tidak selesai-selesai, pikirannya mulai jalan, mulai mikir, wah, aku kok janji ya? Lah uangku nanti ratusan juta kan habis semua. Mulai ngomong gini, Tuhan, maaf ya, separuh saja ya. Mulai dikorting. Saya berkata, kamu tidak akan selesai masalahmu. Karena motivasimu mau bayar. Dan hal itu tidak akan terjadi. Allah itu maha kaya. Dia tidak butuh uangmu. Tapi kalau Allah tahu menggerakkan kamu, kamu harus lakukan. Karena manusia tidak akan dapat melawan Allah. Maka dari itu saudara, jangan janji-janji sebelum Allah sudah mengatakan apa yang engkau harus lakukan. Jangan sekali-kali membuat janji, nasar. Dan jangan sekali-kali engkau tidak genapi. Kau akan menanggung akibatnya. Maka dari itu saya katakan jangan suka janji di depan Tuhan. Berbahaya sekali. Karena itu merupakan satu pintu penghalang. Merupakan satu ikatan kuasa Allah. Tidak dapat dinikmati oleh tiap-tiap anak Tuhan. Karena janji dan nasarnya tidak digenapi. Maka pada waktu Naaman mendengar suruhan daripada Elisa, Naaman menjadi gusar. Karena apa? Karena Naaman sudah punya konsep lebih dahulu. Perhatikan ayat yang dikatakan, yang mengatakan, aku kira dia keluar menemui aku, lalu menumpangkan tangan, lalu penyakit saya sembuh. Loh, betul enggak? Konsep enggak? Nah, saudara tahu, kalau saudara sakit kerap kali saudara datang minta didoakan sama hamba Tuhan, saudara sebetulnya kerap kali punya konsep enggak? Saudara punya masalah sakit, terus kalau datang sama hamba Tuhan punya konsep enggak? Wah, nanti mesti minta ditumpangi tangan, punya konsep enggak? Yang doa mesti hamba itu punya konsep enggak? Saudara tahu. Kita kerap kali kecewa karena apa? Kita sudah membatasi kuasa Allah. Allah dapat pakai siapa saja, jangan membatasi. Jangan punya konsep. Tapi kita berjalan saja menurut kehendak Tuhan. Itu yang terbaik. Jikalau kita punya konsep lebih dahulu, pasti kita akan kecewa. Naaman datang punya konsep karena dia merasa dirinya berharga. Dan Naaman ditemui sama pelayannya Elisa. Dan Naaman kecewa. Tetapi apa kata pelayan-pelayan Naaman? Di dalam ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Pertama kali kesombongan Naaman masih berada pada waktu firman Tuhan melalui Elisa datang. Tetapi diingatkan oleh budaknya, pegawai-pegawainya. Naaman menanggalkan akan kesombongannya. Dan dia melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dia masuk ke sungai Yordan, menyelam 7 kali. Dan dia mendapatkan tubuhnya sembuh. Kalau peristiwa Naaman ini ditulis, ini buat saudara dan saya. Kalau saudara mempunyai masalah, kalau saudara mempunyai penyakit, tanggalkan dulu kesombonganmu. Tanggalkan dulu konsep-konsepmu ini. Belajar rendah hati. Tanggalkan segala perkiraanmu, pendapatmu sendiri. Dan serahkan dalam tangan Tuhan.
dan datang di bawah kaki Tuhan. Apa saja yang dikatakan oleh hamba Tuhan, lakukan. Biarpun dia hamba Tuhan siapa, tidak usah peduli. Kalau dia mengatakan, lalu kamu berdoa, Tuhan, kalau ini asalnya daripadamu, jadi. Kalau bukan, tidak akan jadi. Selesai. Saya kerap kali kalau anak saya memperingatkan saya berkata, Tuhan, anakku berkata begini, kalau ini daripadamu, dalam nama Tuhan Yesus jadi. Tidak, biarlah berlalu. Dan kerap kali terjadi, saudara. Dan kita harus belajar benar-benar. Bukan Elisa yang menyembuhkan, tetapi Allah sendiri yang melakukan segala perkara ini, saudara. Elisa hanya dipakai Tuhan, mulut Elisa hanya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan. Dan pada waktu Elisa berkata, dia berkata kepada Naaman atau kepada pembantunya? Hah? Elisa berkata kepada Naaman langsung atau kepada pembantunya? Pembantu. Pembantunya yang ngomong kepada Naaman. Kira-kira Naaman dapat dengar firman Tuhan itu dari pembantunya Elisa atau dari mulut Elisa sendiri? Dari pembantu. Saudara tahu? Siapa saja yang mengatakan tidak masalah. Tetapi yang penting kalau itu firman Tuhan, pasti akan terjadi. Pada waktu dia mengalami peristiwa kejadian itu, Naaman datang kembali kepada Elisa. Dan baru setelah itu, kita lihat di dalam ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Loh, saudara. Setelah Naaman mendapatkan kesembuhan, baru Elisa menemui Naaman. Kenapa? Sebab Elisa tahu Naaman harus menanggalkan kesombongannya. Satu. Kedua, Naaman adalah orang yang tidak akan dapat memuja Allah tanpa mengalami kenyataan kesembuhan bukti. Setelah dia mengalami, Elisa mau menemuinya. Saudara, kita harus gali. Yang menyebabkan kesembuhan ini apa? Setiap firman Tuhan yang dilakukan. Bukan hamba Tuhan itu, tetapi setiap firman Tuhan yang dilakukan. Jikalau saudara membaca firman Tuhan, saudara sendiri menjadi hamba Tuhan, saudara sendiri menjadi pelayan Tuhan, dan kau baca firman Tuhan, kau punya masalah sendiri, kamu hadapkan di hadapan Tuhan, Tuhan bicara melalui kamu, dan mengingatkan akan firman Tuhan pegang, itu akan menjadi kesembuhan bagi kamu. Tapi kerap kali kita punya konsep, datang ke hamba Tuhan itu loh, nanti kan didoakan bisa sembuh. Ayo jujur, punya konsep enggak itu? Kalau konsep itu dapat apa? Baru ini minggu yang lalu saya ada di Jakarta, di Grogol, apa terjadi? Ada seorang mak-mak yang umurnya sudah sekitar 70, dia kena kanker di mulut dan sudah diperiksakan di sumber waras oleh dokter spesialis dan dinyatakan kanker ganas karena sudah dibiopsi. Kemudian dikirim ke rumah sakit Pertamina di Sinar. Karena tidak mau dioperasi, di Sinar 10 kali tetap belum sembuh dan tidak bisa mengering, bahkan tambah parah. Kemudian harus diinfus dengan obat kanker. Pada waktu pertama kali diinfus, harus 15 kali, baru pertama muntah-muntah, tidak karu-karuan. Sampai dia bilang,
dokter, sudah lebih baik mati saya daripada begini terus disiksa. Lalu dokternya bilang apa? Justru ini untuk supaya hidupmu tambah panjang. Saya nggak kepengen panjang-panjang menderita. Wah, akhirnya ribut sama dokternya, dia pulang. Lalu sorenya itu saya mimpin kebaktian di Matraman. Dan dia diajak cucunya karena apa? Mak ini frustrasi. Dia orang Kristen, kanker, kemudian ganas, lalu dia bilang, udah, biar mati. Nah, frustrasi. Nah, sama cucunya ini diajak ke kebaktian. Setelah selesai kebaktian, saya kan ganti baju, sebab banyak keringatnya ini. Keluar dari kamar mandi, kaget, ditungguin orang. Saya keluar, jeget, ada orang. Padahal ini bagian laki-laki. Kok ada perempuan dua di depan kamar mandi, jadi saya kan maglet. Loh, saya bilang, ada apa? Om, minta didoakan. Kenapa? Mak ini kena kanker ganas. Di mana? Di mulut. Dokter sudah, mak enggak mau diobati lagi. Saya enggak langsung berdoa, tapi saya berdoa dalam hati, saudara. Tuhan, apa yang saya harus katakan? Tolong Tuhan Roh Kudus, Engkau pimpin. Sudah. Ya tidak ada jawaban apa-apa. Ya saya percaya bahwa Roh Kudus sudah dengar. Saya ngomong saja. Mak, sudah siap-siap pulang enggak? Oh, sudah. Nah, sudah bosan hidup enggak? Sudah. Nah, beneran saya bilang, cocok mak, saya bilang. Mak sudah tua, saya kok ngapain? Di dunia lama-lama sengsara mak. Iya, betul. Nah, saya bilang, cocok ini, aku bilang gitu. Ya, sudah mak. Mak sudah diobati. Sudah. Malah ini enggak sembuh-sembuh. Malah buka, mengangkat terus, basah terus. Sudah siap? Ya, oke. Cucunya kayak mau bengong. Ya ini minta didoakin supaya sembuh kok malah disuruh mati. Lalu saudara tahu apa terjadi? Ayo mak, sudah siap ya mak? Oke, sembahyang ya mak? Ya, ayo tak tumpangi tangan. Tuhan, sembahyang apa ini? Sembahyang mati apa sembahyang hidup? Tak ngerti ya. Lalu ngomongan saya itu ngomong gini. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam ini mak, sembahyang ya mak. Tuhan Yesus, segala bebanku Engkau sudah angkat di atas kayu salib. Dalam nama Yesus aku minta bebas kelepasan malam ini dan seterusnya. Aku percaya Tuhan Engkau sanggup bebaskan aku. Amin. Amin. Sudah ya mak, sembayangnya bebas ya mak. Bebas mati atau sembuh dah urusan mak ya. Aku lalu dia bilang ya. Saudara tahu sepanjang jalan sambil ngomong ini mak. Dalam nama Yesus bebas aku bebas. Jadi ngomong terus saya bilang. Dia pulang. Saya tinggal pulang. Apa terjadi saudara? Tidur malam dia bilang, aku bebas kok. Pokoknya tadi untung bebas. Sudah frustasi. Apa terjadi? Besok pagi bangun. Kankernya kering. Bukan, kok kering? Langsung dia bilang, besok ke dokter. Dokter spesialisnya itu. Dia daftar lagi. Dokter, periksa kanker. Copot, lepas. Dan dokter bilang, waduh mak, ini benar-benar mak hari ini bebas mak. Kankernya copot mak, lepas, sudah hilang sekarang. Mak bilang apa? Puji Tuhan. Loh, dokter bilang, hah? Kenapa mak? Allah kuasa luar biasa. Aku sembahyang bebas kok, bebas sungguh. Saudara tahu, diperiksa sama dokternya dia bilang, lepas, sembuh sempurna. Copot sak glondong. Saudara tahu, dia saksi di mana-mana, dia bilang, memang Yesus itu bisa membebaskan. Orang kok takut mati ya? Padahal saya pada waktu ngomong itu ya deg-degan, ini mati, hidup ya Tuhan. Saudara tahu, kalau Allah itu mau membebaskan, bebas.
Tetapi saudara sudah punya konsep, lalu saudara sudah hidup dalam ketakutan. Padahal tadi nyanyi dah, kalau buyar bumi goncang, badai menerpa, aku terbang tinggi, malah keok kok terbang tinggi. Apanya yang terbang tinggi, malah keok kok. Saudara tahu karena apa? Karena kamu sudah punya konsep. Karena kamu tinggi hati, tidak berani menyerahkan menjadi pelaku firman. Padahal firman Tuhan berkata apa? Hidup untuk Yesus, mati adalah satu keuntungan. Yang ngomong kamu ya. Jadi jangan takut. Itu kalau saudara praktekkan, saya sendiri ini sudah praktekin. Hidup adalah untuk Yesus, mati adalah satu keuntungan. Dan saya ngalami mati. Dan saya bilang, puji Tuhan, aku terima hadiah. Dan aku menghadap Tuhan. Tuhan bilang, hah? Kok enak? Tugasmu belum selesai. Jantungku berhenti. Balik. Tuhan berkata, loh, Tuhan bilang, sembuh. Sembuh, selesai dah. Ya hidup sendiri. Ya sehat gini kok. Gak usah apa-apa. Pusing amat. Jadilah pelaku firman, saudara tahu. Maka engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah, dan firman Allah ini nyata. Karena apa? Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya, coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 44 ayat 25 dan 26. Perhatikan saudara. Akulah yang mentiadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Ini saudara perhatikan. Allah sendiri yang akan melaksanakan, Allah sendiri yang akan menguatkan, Allah sendiri yang akan menjadikan segala-galanya itu. Yang dikatakan oleh setiap pelayan dan hamba Tuhan. Termasuk saya gitu loh. Jadi tidak bergantung kepada hamba Tuhan, pendeta, maupun penginjil, tetapi tergantung daripada firman Tuhan. Kalau engkau dapat firman Tuhan, alami, lakukan, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ini hidup kekristenan saudara. Maka dari itu tidak usah khawatir. Yang kedua itu waktu di mana? Di Mangga Besar. Ada seorang ibu umurnya sekitar 50-an tahun. Dia kena stroke, kena tekanan darah tinggi. Ini lumpuh. Mukanya ini dan pita suaranya lumpuh. Dia menjadi bisu. Apa terjadi saudara? Setahun yang lalu dia datang minta saya doakan. Saya bilang, dia cuma ngomong gini, nah, saya ya tidak ngerti toh. Apa? Saya bilang. Lalu saudara bilang, Pak, minta didoakan. Kenapa? Bisu. Karena apa? Kena stroke. Kena tekanan darah tinggi, lumpuh, Pak. Oh ya. Saya berdoanya, Tuhan Roh Kudus, aku harus berdoa apa? Saya tumpangkan tangan, ngomong. Bangun pagi, tiap pagi, bangun jam 5, jangan telat, ngomong sama Tuhan. Amin. Lalu dia bilang, bangun pagi, tiap jam 5, ngomong sama Tuhan, Pak. Gak keluar, ngomong saja. Aku bilang, ya, ngomong. Teriak. Saudara tahu, baru-baru ini persis 1 tahun, dia nemuin saya. Isa ngomong. Dia bilang gini, Pak Yusak, ingat saya? Yang setahun yang lalu disuruh bangun pagi sembahyang, sekarang saya bisa omong. Apakah mendadak? Enggak, sedikit demi sedikit bisa omong. Kembali jalan lagi, saudara tahu?
Allahmu itu adalah Allah yang luar biasa? Bukan doa saya, tetapi adalah menjadi pelaku firman. Percaya bahwa Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Dan hal itu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kalau pengalaman daripada Naaman Tuhan telah memberikan contoh dan teladan bagi kami, maka pada malam hari ini Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu di tempat ini. Adakah mereka menghadapi masalah demi masalah? Adakah mereka menghadapi sakit penyakit? Tuhan, Engkau yang menilai mereka pribadi demi pribadi. Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Saudara, yang pertama, tanggalkan akan konsep itu. Sehingga jangan menjadi penghalang untuk kuasa Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Yang kedua, belajar rendah hati. Konsep-konsep ini bisa juga saudara mencari jalan seperti Naaman, kemudian kalau nanti sudah kejepit, baru kamu percaya bahwa Tuhanmu itu yang sanggup lakukan segala perkara. Kamu harus berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kalau Tuhan mendorong dan menuntun kamu kepada dokter-dokter, pergilah. Tapi kalau Tuhan tahu bahwa engkau tidak mampu untuk ke dokter karena biaya, karena keadaan, Tuhan nanti yang akan buka jalan bagi kamu. Jangan takut, jangan khawatir. Allah sanggup lakukan segala perkara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi yang penting adalah menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, pada saat ini hamba hadapkan anak-anak-Mu kepadamu, Bapa. Saudara, mari kita malam hari ini kita mempraktekkannya. Kalau saudara punya masalah, saudara punya penyakit, angkat tanganmu di tempat. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan Yesus, utarakan penyakitmu. Tuhan, dengar pernyataan daripada anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya. Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu yang demikian khawatir, takut, lemah, bingung apa yang harus dilakukan. Bahkan kerap kali takut menghadapi operasi, menghadapi kenyataan, bahkan khawatir dan takut kalau Engkau panggil pulang. Tuhan, hamba-Mu mohon kemurahan daripada-Mu. Pilihlah, karena iman percaya mereka tidak sama. Ampuni Tuhan kalau mereka takut, mereka khawatir. Tuhan Yesus, di samping itu sebagian mereka tidak mempunyai biaya, tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya. Tuhan, Kau lihat, hamba-Mu percaya. Engkau rendah hati, Engkau menjadi saksi. Bapa, pada saat ini hamba-Mu mengucap syukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan, masalah, penderitaan, sakit penyakit Engkau sudah tanggung di atas kayu salib.